Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan secara khusus buat keluarga besar JKI Ephata Family Church. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 27 dan 28. Demikian firman Allah. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Pagi ini Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membawa renungan firman Tuhan yang tajam, mungkin akan mengingatkan dan mengoreksi kita. Firman Allah saya berjudul Orang yang Berzina. Saudara-saudara sekalian, apapun alasannya, perzinahan adalah dosa dan kejahatan. Ada orang mungkin berkata, Pak Pendeta, saya berzina karena saya perlu uang. Pak Pendeta, saya melakukan perzinahan karena saya butuh pekerjaan. Pak Pendeta, saya berzina karena situasi dan kondisi yang memaksa saya harus berzina. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini saya katakan, kalau kita melakukan kejahatan, melakukan dosa perzinahan, maka seharusnya kita tidak boleh menyalahkan situasi dan kondisi, kita tidak boleh menyalahkan orang lain, kita harus bertobat dengan sungguh kepada Tuhan. Kita tidak boleh memungkiri bahwa dalam hidup ini kita harus bisa mengendalikan keinginan di dalam diri kita masing-masing, termasuk keinginan untuk berzina. Bapak Ibu keluargaku, demikian juga dengan anak-anak muda, ya generasi-generasi muda, jangan mengambil kesempatan untuk berbuat zina pada masa mudamu. Apapun alasannya, selalu saya katakan, perzinahan adalah dosa dan kejahatan yang harus diselesaikan hanya dengan pertobatan. Matius 5, 27, 28 dikatakan, jangan berzina hanya dengan memandang seseorang lalu mengingininya saja, kita sudah berzina di dalam hati. Bapak Ibu keluargaku, saya tegaskan, tanpa pertobatan, perzinahan akan menghancurkan segala sesuatunya. Jadi hati-hati, engkau sebagai anak-anak Tuhan, suami, istri, anak-anak muda, termasuk engkau pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati dengan dosa perzinahan. Pagi ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang perzinahan. Ada 4 hal yang harus kita ketahui, kita pahami tentang dosa perzinahan. Yang pertama saya menulis, saudara, orang yang berzina adalah orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu dagingnya. Jangan pernah engkau berdalih bahwa saya melakukan perzinahan karena ini dan itu, karena dipaksa, karena terjepit, dan seterusnya. Saya mau katakan saudara, orang-orang yang berzina itu dikendalikan oleh hawa nafsu dagingnya. Bapak Ibu keluargaku, setiap orang memang punya kelemahan, setiap orang memang punya sisi kekurangan, tetapi jangan biarkan keinginan daging kita mempengaruhi apa yang kita lakukan, termasuk di dalamnya melakukan dosa perzinahan. Jangan biarkan hawa nafsu mengendalikan dirimu, jangan biarkan hawa nafsu membutakan pikiran dan hatimu, sehingga engkau melakukan perzinahan demi sesuatu yang engkau capai. Bapak Ibu, hati-hati. Ini hal pertama yang harus kita pahami. Orang yang berzina itu dikendalikan oleh hawa nafsu dagingnya. Rasul Paulus berkata, manusia baru itu adalah orang-orang yang telah menyalibkan keinginan dagingnya, dan dia bersatu dengan kebenaran firman Allah. Yang kedua, hal yang harus kita ketahui tentang perzinahan, orang yang berzina adalah orang-orang yang tidak hanya dikendalikan hawa nafsu, tetapi dia dirasuk oleh si iblis atau si setan. Orang-orang yang berzina adalah orang-orang yang kerasukan setan. Kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Alkitab berkata, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Berarti Roh Kuduslah yang harus mengendalikan kita. Roh Kuduslah yang mengontrol seluruh hidup kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tetapi ketika seseorang melakukan perzinahan, saya pastikan bukan Roh Kudus yang mengendalikan, tapi ada roh lain selain keinginan nafsu dagingmu, yaitu roh si setan atau roh si iblis. Bapak Ibu keluargaku,
Alkitab sudah ingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman ada roh-roh najis yang keluar di muka bumi ini, yaitu perzinahan menjadi hal yang biasa yang dilakukan oleh orang banyak. Namun saya katakan pagi ini saudara, orang yang berzina adalah orang yang kerasukan setan. Hati-hati. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita ketahui tentang perzinahan? Yang ketiga, orang yang berzina adalah orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kita karunia dan talenta. Ini pemberian Allah yang luar biasa. Ada karunia ilahi yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Ada talenta-talenta yang Tuhan berikan ketika engkau mau belajar melayani Tuhan. Tetapi itu semua akan sirna. Itu semua akan hilang, akan hancur. Bahkan mungkin mimpi kita melayani Allah yang terhebat pun itu akan terkikis pada saat kita dikendalikan oleh dosa perzinahan. Yang keempat, saudara, apa yang harus kita ketahui tentang perzinahan? Orang-orang yang berzina tidak hanya dia akan melihat dirinya hancur, tetapi dia juga akan melihat keluarganya berantakan. Bapak Ibu, selalu saya katakan akibat dosa itu adalah kehancuran. Karena setiap orang yang hidup dalam perzinahan, maka bukan hanya dirinya yang menjadi kacau, tapi keluarganya pun akan turut kacau. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, Alkitab katakan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti, dan dia akan perkasa di muka bumi ini. Katakan amin. Mari lakukan kebenaran firman Allah. Tinggalkan perzinahan, bertobatlah di hadapan Allah, dan lakukanlah kebenaran demi kebenaran. Maka engkau akan lihat hidupmu dan keluargamu diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.